Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Balikpapan terus menunjukkan tren meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Data terbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, Kota Balikpapan mencatat lonjakan penduduk dari 727.665 jiwa pada 2022 menjadi 738.532 jiwa di tahun 2023. Sementara pada semester 2 tahun 2024, jumlah itu kembali melonjak hingga mencapai 757.418 jiwa, menandai peningkatan sebesar 18.886 jiwa dalam setahun. Kepala Disdukcapil Balikpapan, Tirta Dewi, menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk ini tidak terlepas dari efek migrasi besar-besaran seiring berlangsungnya proyek strategis nasional seperti RDMP Kilang Minyak serta peran Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara, IKN. Ya, baik Mas Edo. Kami sampaikan bahwa untuk laju pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan khususnya dengan migrasi ya tahun 2024 ini kita ketambahan penduduk kalau kita flashback ulang ya, artinya dari 2022 kita ambil data itu penduduk kita sebanyak 727.665 jiwa. Nah, untuk di 2023 itu 738.532 jiwa. Jadi ada pertumbuhan pertambahan sebanyak 10.800 jiwa ya, 800.000 jiwa. Jadi kita 837 jiwa. Nah, kalau kita bandingkan di 2024 ini sesuai data DKB 2024 semester 2 itu ada pertumbuhan di Balikpapan sebanyak pertambahan penduduknya menjadi 757 jiwa 418 ya. Berarti ada sekitar 18.886 pertambahannya. Jadi cukup signifikan Mas Edo, 8.000 pertambahan untuk tahun 2024 ini. Nah, tentunya kalau kita lihat dengan adanya proyek strategis nasional baik itu RDMP Kilang Minyak, kemudian Balikpapan juga sebagai IKN ya, penyangga IKN, ini tentunya dari sisi dari sisi yang melakukan pelayanan ini ada pertambahan sebanyak 8.000 dari tahun sebelumnya, dari tahun 2023. Tapi kalau kita lihat kedatangan penduduk ke Kota Balikpapan, yaitu penduduk non permanen, inilah yang bisa kita lihat Kota Balikpapan sekarang semakin macet ya. Kemudian bagaimana kita lihat di tempat-tempat hiburan ketika kita ke mall, itu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu udah penuh sesak ya. Nah, Balikpapan tentunya kita hitung itu bukan hanya penduduk yang permanen saja, tetapi penduduk non permanen pun ini akan kita data. Nah, tahun 2025 ini kalau kita lihat dari Januari sampai dengan April ini tanggal 28 kemarin, data kami kurang lebih 4.937 yang hadir di Kota Balikpapan. Ini pendatang saja Mas Edo. Nah, kalau kita nanti akan mendata, karena memang dari sisi kepadatan Kota Balikpapan sendiri, kalau kita lihat hari-hari pulang kerja biasanya agak sedikit lengang dari tahun ke tahun ya. Kita lihat ke mundur 2 tahun, 3 tahun ke belakang. Sekarang tidak bisa lagi kita bersantai-santai di Kota Balikpapan ini. Nah, makanya Disdukcapil Kota Balikpapan bersama seluruh jajaran mitra kerja kita baik kecamatan, kelurahan akan melaksanakan pendaftaran penduduk non permanen khususnya dengan target 250.000 NIK. Nah, ini target kita Mas Edo. 250.000 NIK ini kenapa ya? Kita melihat kemarin ada rilis dari
BPS sendiri bahwa penduduk Balikpapan ini bukan lagi sekitar 750 ribuan, tetapi di atas 1 juta. Nah ini kita ingin buktikan, kita akan lakukan, kita akan training dulu atau BIMTEK dulu tenaga-tenaga kita sebanyak 340 yang dari kecamatan kelurahan, dan nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman HRD di perusahaan karena mereka banyak mendatangkan pekerja dari luar. Nah, pekerja dari luar. Nah, yang kami data sebagai penduduk non permanen di sini tentunya yang berada di Kota Balikpapan lebih dari 3 bulan. Dari 3 bulan itu mencari pekerjaan, kemudian yang bekerja baik di BUMN, baik di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Balikpapan, dan yang berpendidikan, ya mencari pendidikan atau melaksanakan pendidikan di Kota Balikpapan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita punya ITK, kita punya Poltekba, kita punya perguruan tinggi swasta lainnya yang notabene juga dimasuki oleh orang-orang atau penduduk yang berasal dari luar daerah. Termasuk juga di pesantren-pesantren di Mas Edo. Tentunya juga bukan hanya penduduk Balikpapan tetapi juga penduduk dari luar daerah serta yang berobat ke Kota Balikpapan. Kita alhamdulillah nih ada rumah sakit provinsi juga Kanuyoso yang juga sudah naik kelas sebagai rumah sakit rujukan. Tentunya ini juga tidak hanya dimanfaatkan oleh penduduk yang berasal dari Kota Balikpapan saja. Jadi inilah yang nantinya akan kita padukan antara penduduk permanen dan non permanen di Kota Balikpapan sehingga kita tahu realnya berapa, apakah memang hanya 757.418 atau lebih dari itu. Jadi kenapa kita perlu mendata itu? Karena memang untuk kepastian jumlah tadi dalam rangka kita memberikan pelayanan publik di berbagai macam pelayanan publik, baik itu kesehatan, baik itu pendidikan, kemudian kebersihan kota, bagaimana kita menata lalu lintas. Kita perlu semua data penduduk yang real di Kota Balikpapan sehingga Balikpapan benar-benar nyaman dihuni. Begitu Mas Edo. Itu tersebar di semua kecamatan Bu, atau ada di beberapa kecamatan tertentu saja Bu? Ya, semua kecamatan. Ya, makanya kita data memang kalau kita lihat untuk yang RDMP itu banyak menyebar di kecamatan barat dan tengah dan utara seperti itu. Tetapi ini tidak menutup juga kecamatan kota, kemudian timur dan selatan, semua juga ada. Ketika kita berbicara IKN, orang yang berdomisili bekerja di IKN bisa saja berdomisili di Balikpapan Selatan, bisa juga berdomisili di Balikpapan Timur karena memudahkan mereka lewat tol, lewat utara juga bisa, kemudian juga lewat Balikpapan Timur juga bisa. Jadi kayaknya merata deh Mas Edo karena pekerja-pekerja BUMN pun kemudian perusahaan pun menyebar di Balikpapan ini hampir rata, baik utara, barat, timur, kota, selatan dan tengah. Demikian. Apakah nanti yang warga non permanen ini kedepannya bisa akan menjadi warga permanen juga seperti apa? Ya, kalau sesuai aturan ya mereka sih bebas untuk memilih. Sebenarnya dari Permendagri 74 2022 itu bahwa mereka setahun paling tidak silahkan pindah, tetapi kadang-kadang masyarakat juga tidak semuanya mau pindah ya. Contoh soal seperti misalnya BUMN, mereka menyatakan bahwa kami base campnya di Jakarta, misalnya daftarnya dari Jakarta, biasanya tidak berpindah dulu, nanti nggak ada dapat uang cuti dan lain-lain macam-macam. Ada keluarga yang juga tidak pindah. Nah begitu juga mungkin kita dari angkatan, katakanlah TNI Polri, mereka juga movingnya cepat sehingga untuk administrasi kependudukan berpindah mereka juga tidak serta-merta, padahal mudah sekali untuk administrasi kependudukan sekalipun mereka misalnya contoh mereka warga Surabaya berada di Balikpapan untuk pindah, kita G2G artinya di Dukcapil Balikpapan dengan Dukcapil Surabaya berkomunikasi untuk memindahkan warganya
tidak ada masalah. Tetapi ini choice juga masyarakat apakah ingin berpindah domisili atau mereka hanya nanti terdaftar sebagai penduduk non permanen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.